bukan juara kelas. Sepulang dari sekolah cinta, aku berdiskusi dengan suamiku. Kami baru selesai mengambil rapotnya di sekolah. Namanya Cinta Salsabila, baru kelas 1 SMP di salah satu sekolah swasta Islam. Namaku Fitri dan suamiku Bang Bas. Gurunya mengatakan bahwa Cinta perlu meningkatkan nilai pelajarannya. Di antara teman-teman sekelasnya nilai mata pelajarannya cukup jauh tertinggal. Jika ujian teman-temannya rata-rata 90, Cinta hanya mendapatkan 65 atau 70. Secara kelulusan masih lulus, namun jauh tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Memang kebetulan katanya kelas Cinta berisi siswa-siswa unggulan di sekolah dasarnya dulu. Keunggulan Cinta, kata bu guru, dia anak yang selalu ceria. Sejujurnya bukan kali ini saja aku mendapat gambaran tentang Cinta dari guru SMP-nya. Sejak di SD pun sama, nilainya selalu di rata-rata 6,5 atau 7, standar saja. Sedangkan kalau aku bandingkan dengan kedua adiknya jauh berbeda. Adiknya yang pertama Ciara kelas 4 SD, dan adiknya yang kedua Alesya kelas 2 SD. Mereka sering menjadi juara kelas, atau masih 3 besar di kelasnya masing-masing. Aku dan suamiku memiliki gen akademis yang baik. Suamiku adalah kepala penelitian di salah satu perusahaan software terkenal, dokter matematika dengan banyak penghargaan. Aku adalah penulis artikel-artikel sosial politik di beberapa media online, dengan gelar Master Komunikasi. Kedua orang tua Bang Bas adalah dosen di Universitas Negeri di daerah Bandung dan kedua orang tuaku adalah editor di beberapa media terkenal. Cinta sejak kecil bisa dibilang mandiri. Aku dan suamiku bekerja di luar rumah. Apalagi suamiku berangkat subuh pulang malam sekali, jarang bertemu Cinta. Paling hari Minggu saja waktu yang ada dihabiskan bersama Cinta. Itu pun hanya jalan makan di luar, ketika di rumah pun aku dan suamiku sibuk di meja kerja masing-masing menyelesaikan pekerjaan kami. Cinta lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Bibi Yanti, art di rumahku yang sudah lama ikut denganku sejak aku menikah. Malam itu kami menunda pembahasan tentang akademis Cinta, karena kami punya kesibukan masing-masing. Minggu depannya kami sekeluarga harus menghadiri acara di rumah salah satu bos tempatku bekerja. Namanya Pak Faizal. Ini tahun kedua kami hadir di rumahnya. Setiap 1 tahun sekali di awal tahun ia akan mengundang karyawan-karyawan intinya untuk family gathering di kediamannya. Katanya untuk saling mengenal dan mempererat hubungan antar karyawan agar lingkungan kerja terasa kehangatannya. Tahun lalu kami berlima pergi, namun tahun ini hanya kami berempat. Karena Cinta sakit. Ketika di rumah Pak Faizal, entah mengapa saat acara berlangsung Ciara dan Alesya berteriak dan menangis karena berebut makanan dan mainan yang dibawa di rumah. Baru kali ini aku melihat kedua anakku seperti itu. Biasanya di rumah saat bermain dengan kakaknya tidak pernah sekalipun aku mendengar mereka seperti itu, berebut makanan apalagi mainan. Dan ketika aku melerai mereka malah mereka semakin berteriak dan menangis. Suamiku pun coba menggendong mereka namun mereka tidak mau. Bahkan sudah dibujuk dengan es krim pun tidak mau, masih berteriak dan menangis. Aku sungguh malu saat ini, dan berpamitan dengan Pak Faizal untuk pulang terlebih dahulu. Di mobil mereka tertidur lelap setelah berteriak, berontak dan menangis. Aku dan suami sempat bingung mengapa anak-anak kami seperti ini. Sampai di rumah kami tidurkan Ciara dan Salsa di kamarnya. Tahun lalu mereka masih satu kamar dengan Cinta namun, sekarang sudah dipisahkan karena Cinta sudah mulai besar. Aku dan suami berdiskusi akan kejadian itu, mengapa anaknya susah didiamkan saat berebut makanan atau mainan di rumah Pak Faizal. Saat kami mengobrol di ruang tamu, Bey Yanti datang membawa teh hangat yang kami pesan, dan dia mendengar apa yang kami bicarakan. Dengan sedikit sungkan ia mencoba berbicara dengan kami. Bey Yanti menceritakan sebenarnya saat aku dan suamiku bekerja Ciara dan Alesya sering berebut, apapun juga layaknya adik kakak. Namun jika ada Cinta mereka pasti tidak rebutan lagi, menurut apa yang Bey Yanti katakan. Kalau Ciara atau Alesya sedang marah, menangis karena berebutan sesuatu, cara menenangkan mereka hanya dengan dipeluk keduanya bersamaan. Tidak mau satu-satu, kalau hanya satu yang ditenangkan, salah satunya akan makin berteriak dan menangis. Benar kata Bey Yanti, ketika mereka berteriak dan menangis aku mencoba menenangkan Ciara, dan suamiku mencoba menenangkan Alesya, dan yang terjadi malah mereka semakin berteriak dan berontak. Bey Yanti melanjutkan. Kalau aku mengajak mereka pergi, malam harinya Cinta selalu meminta tolong kepada Bey Yanti untuk mempersiapkan beberapa hal, yaitu memasukkan mainan kesukaan Alesya dan Ciara ke dalam tas. Tidak boleh hanya satu saja yang membawa mainan, harus kedua-duanya. Dan juga Cinta membawa 2 botol minuman kesayangan mereka berdua. Kalau mereka berantem setelah minum dari botol itu mereka akan tenang.
Bei Yanti membawakan 2 botol minuman kesayangan Ciara dan Alessia. Botol minimal berwarna hijau dan ungu dengan stiker foto cinta Ciara dan Alessia bersama. Kata Bei Yanti botol minuman ini dibelikan oleh Cinta ketika mereka ulang tahun. Kemudian Bianti lanjut menceritakan. Selama ini Cinta begitu perhatian kepada adik-adiknya. Setiap malam ia selalu mengecek apakah adik-adiknya sudah memasukkan buku pelajaran sesuai jadwalnya. Paginya sebelum berangkat ke sekolah ia juga memastikan sarapan yang dibuat Bei Yanti sudah masuk ke dalam tas adik-adiknya dan Cinta selalu menempelkan kata-kata di bekal adik-adiknya. Bahkan kemarin ketika Cinta sakit tetap dia lakukan. Bei Yanti menunjukkan bekal kemarin yang belum dicuci dari tas Ciara dan Alessia. Tertempel kalimat, Ciara jangan mudah marah ya. Kalau mau bareng-bareng masuk surga. Di begal Alessia tertulis, Alessia harus semangat, banyak senyum ke teman-teman kamu ya, senyum itu ibadah. Tak terasa aliran hangat mengalir di pipiku, aku memang jarang menyiapkan keperluan sekolah anak, karena selama ini sudah diurus Bei Yanti, tapi Cinta menggantikan peranku untuk adik-adiknya. Bang Bas pun terlihat mengusap matanya, sepertinya apa yang dia rasakan sama denganku. Oh iya Bu, Ciara dan Alessia setiap malam selalu ditemani belajar oleh Cinta, baik mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. Dan yang membuatku terkejut Bei Yanti mengatakan bahwa sekarang sudah bisa baca Quran dengan lancar. Selain belajar di sekolah setiap malam Cinta selalu mengajak mereka membaca Al-Quran, hingga saat ini telah lancar. Bahkan kata Bei Yanti Ciara dan Alessia sudah banyak menghafal surat-surat Al-Quran, karena setiap malam dibacakan oleh Cinta. Makin mengalir air mataku, Cinta pun menggantikan peranku dan Bang Bas mengajarkan adiknya membaca Al-Quran. Bei Yanti memperlihatkan kepada kami beberapa rekaman ketika Cinta membimbing adik-adiknya menghafal Al-Quran. Aku dan Bang Bas masuk ke kamar Cinta. Kami pandangi wajahnya yang cantik itu. Begitu banyak prasangka dan keluhan kami akan akademiknya ternyata apa yang dilakukan untuk adik-adiknya jauh lebih baik dan begitu mulia daripada prestasi sebagai juara kelas. Kami memeluk dan menciumnya tanpa membangunkannya. Sebelum meninggalkannya kami ucapkan terima kasih dengan penuh kasih sayang kepadanya yang masih terlelap itu. Malam itu kami berjanji untuk memberikan banyak waktu untuk ketiga anak kami. Keesokan harinya, Cinta masih sakit di kamarnya. Aku dan Bang Bas sepakat akan ke sekolah Cinta menyerahkan surat dokter dan ingin mendiskusikan tentang Cinta dengan gurunya, wali kelas Cinta bernama Bu Ahda. Saat kami berdiskusi Bu Ahda menyampaikan kepada kami, ketika pengambilan rapor dulu kami terburu-buru belum sempat menjelaskan banyak hal tentang Cinta, baru menjelaskan perihal akademiknya. Bu Ahda menceritakan dengan wajah yang terharu tentang Cinta. Cinta itu hati dan perilakunya begitu baik. Walaupun akademisnya biasa saja tapi dia selalu dikagumi oleh teman-temannya, guru bahkan kakak-kakak kelasnya. Cinta kalau sholat zuhur di masjid, selalu merapikan sepatu-sepatu temanya agar rapi tertata di halaman masjid. Cinta itu selalu diperebutkan untuk menjadi anggota kelompok teman-teman sekelasnya. Katanya Cinta itu selalu banyak cara menyelesaikan semua perdebatan. Di sekolah kami ada seorang siswa berkebutuhan khusus. Jika sedang marah cuma Cinta yang bisa menenangkannya. Kami pun bingung kenapa Cinta bisa dengan mudah menenangkannya. Cinta tidak pernah lupa dengan ulang tahun teman sekelasnya dan gurunya. Ia pasti mengucapkan ulang tahun dan memberikan hadiah untuk teman-temannya dan guru, walaupun hanya sekedar coklat dan permen. Cinta pernah mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang untuk salah kakak kelasnya yang ibunya sedang sakit dan membutuhkan biaya. Padahal Cinta tidak mengenal dekat kakak kelasnya itu. Dan yang paling terkesan untuk Bu Ahda adalah sebelum pulang sekolah. Siapapun yang bertugas piket ia selalu membantu teman-temannya yang bertugas hari itu. Sudah beberapa hari Cinta tidak masuk. Teman-temannya selalu menanyakannya dan sedih tidak melihat Cinta. Di kelas itu Cinta selalu menjadi penenang teman-temannya yang berkelahi, berdebat atau berantem satu sama lain. Bisa dibilang kalau ada Cinta semua tenang, tidak gaduh. Bahkan Bu Ahda menyampaikan Cinta lebih hebat daripadanya menenangkan para siswa di kelas, dan hampir semua guru yang mengajar di kelasnya mengatakan hal itu. Aku dan Bang Bas terdiam di dalam mobil setelah pulang dari sekolah Cinta. Air mata menghangatkan pipi kami mendengar kebaikan-kebaikan yang Cinta lakukan. Kemudian aku menelepon Bu Dias yang menjadi wali kelasnya di SD, dan Bu Dias pun menyampaikan hal yang sama seperti Bu Ahda dan menyampaikan kalimat yang sama kalau ibu dan bapak beruntung sekali memiliki anak yang begitu baik seperti Cinta. Hatiku dan Bang Bas sangat berasa bersalah menghakimi Cinta dengan prasangka mengenai akademisnya. Mungkin bukan karena dia malas belajar tapi banyak waktunya dilakukan untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Aku dan Bang Bas memutuskan cuti hari ini. Kami bergegas pulang ke rumah untuk memeluk Cinta dan ingin menemaninya seharian ini saat ia sakit.
Maafin ibu ya nak. Sekarang ibu mengerti bahwa setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing, setiap anak memiliki kebaikannya masing-masing. Yang terlihat kadang menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Terima kasih ya Allah atas karunia anak pertama kami yang begitu luar biasa. Lebih hebat dari seorang dokter, dari seorang editor, dari seorang guru bahkan dari seorang dosen. Karena ia mampu menjadi cahaya untuk orang-orang sekitarnya, kebermanfaatannya dirasakan langsung oleh setiap orang yang berinteraksi dengannya.